Anak aku disinar dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Disinar itu hanya akan mengurangi. Ketika sudah disinar dan ASI-nya kurang, ada kemungkinan bilirubinnya itu bisa naik lagi. Sehingga warna kulitnya anak juga akan kuning lagi. Hai Mam, welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah setelah sekian lama, hampir 1 tahun aku nggak buat video lagi. Kemarin itu karena ada suatu hal lah ya, aku lagi hamil dan ada beberapa masalah yang mengakibatkan aku tuh nggak bisa ngebuat video. Nah, alhamdulillah udah lahir, sekarang aku udah punya 2 anak, 1 cewek dan 1 cowok. Lengkap ya Mam. Kali ini aku akan sharing pengalamanku merawat bayi kuning. Ceritanya, anak aku yang kedua saat umur 1 minggu itu dia ada kuning Mam. Saat kuning ini berat badannya sempat turun nih, yang berat lahirnya 3,3 ini berubah jadi 3,2. Kulitnya itu agak keriput, lembek, terus bagian mukanya itu kelihatan banget kalau kuning sama bola matanya. Tapi bagian perutnya itu nggak terlalu kuning seperti mukanya. Gimana ceritanya kok bisa bayi aku tuh kuning? Singkat cerita, waktu baru lahir itu anak aku nyusunya tuh kuat banget. Maklum lah ya, anak cowok itu katanya kalau nyusu lebih kuat. Setelah 3 hari di rumah sakit itu sama dokter dinyatakan sehat dan boleh pulang. Jadi kita bawa pulang. Setelah 2 hari di rumah, aku tuh ngerasa anak aku tuh nyusunya nggak sekuat kemarin waktu di rumah sakit. Anak aku banyakan tidur, terus minum ASI-nya pun juga sedikit sebentar-sebentar. Saat nyusu itu cuma sebentar lalu tidur. Nah, saat tidur itu dibanguninnya susah banget. Aku gelitikin, aku goyang-goyang, sampai bajunya itu aku lepas semuanya, itu dia nggak mau bangun. Padahal kan normalnya bayi itu 2 jam sekali harus disusuin kan. Takutnya itu dehidrasi. Nah, akhirnya pas umur seminggu anak aku jadwalnya kontrol. Aku bawalah ke dokter. Di sana aku bilang, "Dokter, ini anak aku kok kelihatan kuning ya, apakah masih di batas wajar atau harus mendapatkan tindakan tertentu?" Dokter Ari menjelaskan bahwa tahapan kuningnya ini kalau secara fisik ya, warna kulitnya itu masih normal, karena warna kuningnya itu cuma di daerah muka, di daerah badan itu belum ada. Nah, Dokter Ari menyarankan untuk sering disusuin sama dijemur. Nah, aku bilang, "Dokter, ini tuh dibangunin susah banget, sampai aku buka semua bajunya pun nggak bangun." Aku dikasih tahu cara biar anak itu cepet bangun itu dipijit bagian alis, bagian bawah mata, bagian apa namanya ini? Di sininya sama di bagian dahu ke sini. Ini masing-masing itu 4 kali. Nah, itu anak biasanya cepet bangun. Pas dipraktekin susternya di rumah sakit itu bangun. Tapi ketika aku praktekin sendiri itu nggak bisa bangun. Meskipun dokternya bilang aman, tapi itu aku ragu karena memang mukanya itu kelihatan kuning banget. Akhirnya dokter menyarankan ya udah biar meyakinkan si ibu, gimana kalau kita lab. Akhirnya si bayiku di-lab, diambillah tuh darahnya. Namanya bayi juga 1 minggu, diambil darahnya pun juga susah. Sampai 4 kali coblosan deh kayaknya. Darahnya itu masih kurang. Tangannya itu biru-biru gitu Mam. Hasil labnya itu bilirubinnya tinggi banget. Kata dokter normalnya itu kisaran 10. Hasil lab anak aku itu 17. Nah, itu udah tinggi banget kan. Lah akhirnya dokter memberikan opsi, kamu mau anaknya ini mau di terapi fotosinarnya itu di tempat BKIA atau di rumah sakit. Kalau di BKIA alat untuk menyinarnya itu 24 jam. Tetapi kalau di rumah sakit itu ada alat yang lebih canggih, itu cukup 14 jam. Insya Allah kadar bilirubin di dalam tubuhnya bayi itu sudah normal dan sudah bisa dibawa pulang. Aku lebih memilih di rumah sakit karena alatnya lebih canggih dan waktunya pun juga lebih cepat. Kebetulan besok itu di rumah ada acara akikoh buat si bayinya. Akhirnya dokter Ari ngasih surat rujukan dan aku sama suami langsung pergi ke rumah sakit. Di sana kita langsung masuk UGD, kita kasih surat rujukannya, terus Anin langsung dibawa ke tempat persalinan. Di situ ada bidan-bidan yang Anin harus diobservasi ulang. Ternyata di rumah sakit Anin itu juga masih harus diambil darah lagi, karena saat di klinik tadi itu cuma dicek bilirubinnya aja. Rumah sakit harus ambil sampel darah, lab darah lengkap kayak gitulah. Nah, akhirnya setelah di lab ternyata selain bilirubinnya tinggi, anak aku itu kadar gula darahnya itu rendah. Setelah nunggu di ruang observasi itu kurang lebih 1 jaman, dipindahlah ke ruang bayi. Untungnya alat yang mau dipakai terapi anak aku itu nggak ada yang pakai Mam. Jadi ketika masuk ruangan bayi itu anak aku langsung dilepas bajunya, terus langsung dimasukin ke alatnya itu kayak semacam inkubator, tapi di atas, bawah, kanan, kiri itu full dengan lampu-lampu warna biru.
biru. Terus di tengahnya itu kayak ada jaring-jaring gitu buat bayinya. Terus matanya itu ditutup untuk melindungi matanya ya. Orang tuanya nggak boleh nunggu. Jadi aku sama suami nunggu di luar. Kemudian gimana nih pemberian ASI-nya? Itu ternyata masih bisa diberikan dengan cara dipompa. Terus kalau ASI-nya kurang nanti akan dikasih susu formula. Kebetulan waktu itu aku bawa susu S26. Jadi langsung aku kasih ke susternya. Jadi dicampur selama di rumah sakit itu kadang ASI, kadang juga susu formula. Anak aku disinar dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Nah, saat jam 8 pagi itu akan sudah dibuka tuh ruangan. Aku langsung masuk dan ngelihat ternyata warna kulit anak aku yang awalnya itu kuning, setelah disinar itu warnanya jadi kayak abu-abu gitu. Putih tapi putihnya itu semua abu-abu gitu loh Mam ya. Tapi udah bersih banget, nggak kelihatan kuning sama sekali. Kecuali bagian mata ya karena memang ditutup kacamata. Terus kata susternya memang efeknya setelah disinar bayi itu kulitnya berwarna putihnya itu agak ke abu-abuan. Warna kuning di bola mata akan hilang secara perlahan ya. Jadi nggak bisa langsung hilang gitu. Alhamdulillah sekitar jam 9 pagi itu dokter anaknya visit dan menyatakan bahwa anak aku Anandito kadar bilirubin di dalam darahnya itu udah normal dan sudah boleh pulang. Akhirnya Anan aku bawa pulang. Aku juga mendapat resep Apialis drop dan Interlac drop yang harus diminumkan sampai habis. Nah ceritanya nggak sampai situ aja nih Mam. Ternyata 2 hari setelah disinar anak aku di rumah itu warna kulitnya agak menguning lagi. Nah aku bingung kan. Tapi ketika aku bandingkan dengan kondisi kulit dia yang sebelum disinar itu memang lebih kuning pas belum disinar. Terus ketika aku konsulkan ke dokter, disinar itu hanya akan mengurangi. Ketika sudah disinar dan ASI-nya kurang, ada kemungkinan bilirubinnya itu bisa naik lagi sehingga warna kulitnya anak juga akan kuning lagi. Tapi untuk kasus anak aku Anan ini, warna kuning pada kulitnya itu tidak separah yang kemarin. Jadi masih bisa ditoleransi. Akhirnya dokter ngasih tahu ini banyakin ASI-nya dan banyakin dijemur. Pokoknya rajin-rajin disusuin, digugah atau dibangunin lah ya kalau tidur. Biar asupan cairan di dalam tubuhnya itu juga terpenuhi, anak tidak dehidrasi. Nah karena ASIku itu memang belum lancar-lancar banget, akhirnya aku sambunglah dengan susu formula ya. Sebenarnya semenjak keluar dari terapi itu, anakku memang udah aku sambung pakai susu formula juga. Nah akhirnya setelah dikasih penjelasan sama dokter, kita pulang di rumah, aku kasih ASI sama susu formula. Setiap 2 jam aku kasih. Berangsur-angsur warna kuning kulitnya itu berkurang Mam. Lama-lama warna kulitnya itu normal. Tetapi di bola matanya itu memang masih ada warna agak kekuning-kuningan gitu sampai umur 2 minggu apa 3 mingguan gitu. Sekarang anak aku udah 1 bulan lebih. Alhamdulillah semuanya sudah normal. Berat badannya juga bagus. Berat lahirnya 3,3 kilo, sempat turun ke 3,2. Sekarang berat badannya sudah 5 kilo lebih. Tadi cerita aku, sharing pengalamanku saat anak aku kuning. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jika ada yang ingin bertanya silahkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.